Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjutkan kembali materi kita. Ini adalah materi yang ketiga, yakni sakit kepala dan migrain. Sakit kepala ini biasa kita sering sebut dengan headache ya. Dan ini merupakan keluhan primer atau sekunder. Yang dimaksud dengan keluhan primer, sakit kepalanya ini merupakan diagnosis utama, bukan disebabkan karena adanya penyakit lain. Dan dia masuk dalam kategori keluhan sekunder, itu karena apa? Karena sakit kepalanya merupakan gejala ikutan karena adanya penyakit lain. Mungkin ada hipertensi, ada radang sinus, atau premenstrual disorder, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat di sini ada klasifikasi sakit kepala menurut International Headache Society ya. Jadi ada sakit kepala yang primer, ada yang sakit kepala sekunder. Kalau sakit kepala primer itu contohnya seperti migrain, tension type headache, cluster headache ya, miscellaneous headache ya. Dan sakit kepala sekunder ini sakit kepala yang dihubungkan dengan adanya trauma kepala atau sakit kepala yang dihubungkan karena adanya penyakit vaskuler. Ada juga yang sakit kepala dihubungkan dengan penyakit intrakranial non-vaskuler. Ya, jadi ada juga beberapa sakit kepala yang dihubungkan dengan pemberhentian obat sementara, atau ada infeksi, atau ada penyakit metabolik ya, atau ada beberapa gangguan ya pada daerah-daerah tertentu. Ya, kita masuk dulu yang pertama di sakit kepala yang primer. Nah, ini untuk sakit kepala yang primer, ini ada sakit kepala tegang otot, ada sakit kepala migrain, dan ada sakit kepala yang berkelompok atau cluster headache. Yang pertama kita masuk dulu ke migrain ya. Jadi di Amerika Serikat ini terjadi pada 18% wanita, ya, 6% pria, dan 4% anak-anak. Ya. Jadi puncak prevalensi baik pada pria maupun wanita ini umur 25 sampai dengan 55 tahun. Ya, faktor hormonal memang mungkin ada perannya ya. Kenapa wanita lebih banyak menderita migrain ya. Nah, sedangkan untuk anak laki-laki menderita migrain pada onset yang lebih awal dibandingkan dengan anak perempuan. Ya. Untuk penderita migrain ini biasanya sih karena ada riwayat keluarga ya. Dan sebagian besar juga sering mengalami sakit kepala tegang otot. Tipe yang kedua yaitu sakit kepala tegang otot. Nah, ini merupakan sakit kepala yang paling umum terjadi ya dengan prevalensi sekitar 69% ya pada pria dan 88% pada wanita. Dia ini bisa dimulai pada segala usia. Onsetnya terutama pada usia remaja dan dewasa muda. Jadi orang-orang yang terkena penyakit sakit kepala tegang otot ini biasanya sih disebabkan karena ada riwayat keluarga ya, 40%-nya ini karena ada riwayat keluarga. Dan biasanya sih sakit kepalanya akan berkurang dengan meningkatnya usia. Dan rata-rata sakit kepala tegang otot ini 25%-nya juga mengidap migrain. Selanjutnya sakit kepala cluster. Nah, ini jarang terjadi ya kalau dibandingkan dengan migrain dan sakit kepala tegang otot. Nah, dia ini prevalensinya ini lebih tinggi pada pria dan pada ras kulit hitam. Dan tidak ada riwayat keluarga yang mendukung sakit kepala cluster ini. Dan dia ini dapat terjadi pada segala usia ya. Paling sering terjadi pada usia akhir 20-an. Ya, untuk pengobatan mungkin akan mengubah dari sakit kepala kronis ke episodik ya.
tetapi tidak bisa menyembuhkan. Ya, kita masuk ke bagaimana sih patofisiologi migrain. Nah, jadi migrain ini adalah suatu kondisi kronis yang dikarakterisir oleh sakit kepala episodik dengan intensitas sedang sampai berat yang berakhir dalam waktu 4-72 jam. Ya, jadi migrain sendiri ini diklasifikasikan sebagai yang pertama migrain dengan aura, disebut juga klasik migrain. Ada migrain tanpa aura atau common migrain dan status migraneus. Nah, yang ini dia yang tidak sembuh sendiri ya. Gejalanya apa saja? Ya, gejalanya bervariasi ya, tiap orang itu beda-beda. Tapi biasanya sih ada 5 gejala yang paling sering muncul, yaitu ada prodrom, ada aura, sakit kepala, ada berhentinya sakit kepala, dan postdrom. Nah, yang prodrom. Nah, biasanya ini orang-orang yang sudah pernah terkena migrain ini tahu ini apa sih alarm atau peringatan sebelum terjadi serangan. Nah, biasanya ada rasa perubahan mood atau perubahan perasaan atau sensasi atau ada lelah dan tegang otot ya. Yang kedua ada aura. Jadi kalau aura ini ada gangguan visual ya yang mendahului serangan sakit kepala. Yang ketiga sakit kepala. Jadi biasanya sih pada satu sisi ya. Kalau biasanya sakit kepala ini ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, berdenyut-denyut, ya, disertai dengan mual dan muntah ya, dan sensitif terhadap cahaya dan suara. Dia ini terjadi antara 4 sampai dengan 72 jam, nah, menghilang dengan kalau 4 sampai 72 jam. Selanjutnya dia ada gejalanya misalnya berhenti. Nah, walaupun tidak diobati, nyerinya biasanya akan menghilang ya kalau dia tidur. Nah, ya, ada juga postdrom. Ini adalah tanda-tanda lain migrain seperti nggak bisa makan, tidak konsentrasi, dan rasanya lelah ya. Nah, ini dia contoh aura ya. Jadi ada yang rasa-rasanya seperti kayak ada lingkaran seperti apa ya, seperti berputar-putar ya, atau rasa-rasanya seperti silau ya, atau ada penglihatannya seperti ada tidak utuh ya, terpecah-pecah kayak berbentuk serpihan-serpihan. Jadi ini adalah tabel yang berisi mengenai fase-fase dari migrain ya. Jadi ada prodrom dulu, lalu ada aura, lalu ada sakit kepala, lalu sakit kepalanya berhenti ya. Dan akhirnya episodiknya berakhir. Biasanya ini berlangsung 4 sampai 72 jam. Berarti kalau kita lihat kurang lebih memakan waktu 1 sampai 3 hari ya. Ini dia nih gejala-gejala dan tanda-tanda yang biasanya terjadi pada fase-fase dari migrain ya. Jadi kalau fase normal, nafsu makan wajar, dapat bangun tidur dengan enak, kita bisa toleransi dengan cahaya, kita tidak terlalu sensitif penciuman kita ya. Dan ada keseimbangan cairan. Tapi kalau sudah mulai masuk pada fase prodrom, sudah mulai tidak stabil lah semua itu ya. Apalagi pada fase di mana fase sakit-sakitnya kepala ya, headache, sudah mulailah itu terasa pusing, mual, muntah, sensitif cahaya atau ngantuk. Dan muntah.
Akhirnya kalau sudah melewati fase sakit kepala, lalu ada fase resolusi, akhirnya masuk ke fase recovery dan akhirnya kembali menjadi normal. Ya. Nah, ini dia tabel yang menampilkan variasi kapan sih jam-jam munculnya si migrain ini. Ya, ternyata banyak yang muncul paling sering jam 6 pagi sampai jam 8 pagi ya. Jadi pada saat baru bangun tidur. Secara patofisiologi, aura ini disebabkan oleh karena adanya vasokonstriksi intracerebral ya, yang diikuti dengan vasodilatasi ekstrakranial. Si aura ini mungkin juga merupakan manifestasi penyebaran depresi ya. Jadi nyerinya ini disebabkan karena aktivitas sistem trigeminal yang menyebabkan pelepasan neuropeptida vasoaktif sehingga terjadi vasodilatasi, ada plasma ekstravasasi dan terjadi nyeri. Ya. Jadi ada reseptor yang paling banyak berperan 5-HT, 5-hidroksitriptamin ya, terutama 5-hidroksitriptamin 1 dan 5-hidroksitriptamin 2. Ini sangat berperan pada patofisiologi migrain. Karena apa? Karena peningkatan kadar 5-HT ini dia bisa menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Nah, kalau terjadi vasokonstriksi, maka menyebabkan penurunan aliran darah ya. Nah, kalau terjadi penurunan aliran darah, maka akan terjadi iskemia, nah, lalu akan terjadi aura. Apa saja sih faktor-faktor pemicu dari migrain? Ya, ada faktor fisiologis, faktor lingkungan, faktor makanan, obat-obatan, faktor hormonal, dan gaya hidup ya. Jadi kalau kita lihat dari faktor psikologis ya, jadi mungkin yang memicu adalah ada stres atau ada depresi ya. Faktor lingkungan, seperti rokok, bau menyengat, perubahan cuaca, cahaya atau suara. Ada juga faktor makanan ya. Jadi makanan yang banyak mengandung tiramin atau banyak mengandung MSG, aspartam, coklat, kopi, jeruk, maupun obat-obatan. Ya, obat-obatan juga banyak ya yang bisa memicu terjadinya migrain seperti simetidin, kokain, fluoxetine, indometasin, nikotin, nifedipin. Ada juga nih faktor hormonal seperti terjadinya menstruasi, hamil, menopause, dan adanya gaya hidup yang tidak baik ya, kurang atau kebanyakan tidur maupun terlambat makan. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Ya, jadi ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan riwayat pasien. Ya, jadi si pasien migrain ini biasanya dia punya migrain diary ya. Biasanya dia sudah tahu nih waktu-waktu kapan biasanya sih terjadi yang namanya migrain. Ya. Jadi migrain ini biasanya ada dua jenis ya, migrain yang tanpa aura dan migrain yang dengan aura. Nah, untuk migrain yang tanpa aura ini sedikitnya ada 5 serangan dengan karakteristik tertentu. Terjadi antara 4-72 jam, karakteristiknya unilateral, berdenyut-denyut, intensitas sedang sampai dengan berat. Nah, dia ini bisa bertambah dengan aktivitas fisik. Ya, jadi pasien akan mengalami mual, muntah, atau fotofobia atau monofobia. Yang selanjutnya adalah migrain dengan aura. Ya, migrain dengan aura ini biasanya pasien mengalami migrain dengan sedikitnya 3-4 karakteristik ya. Nah, karakteristik pertama, ya, pasien mengalami pasien mengalami gejala aura yang reversibel. Yang kedua, pasien mengalami aura
yang berkembang secara bertahap lebih dari 4 atau 2 gejala aura berturut-turut. Yang ketiga, gejala aura berakhir tidak lebih dari 60 menit. Dan yang keempat, aura terjadi tidak lebih dari 60 menit sebelum terjadinya sakit kepala. Ya, selain itu juga perlu adanya pemeriksaan riwayat pengobatan, kondisi fisik, dan uji neurologis atau CT scan. Apa sih tujuan terapi dari migrain ini? Nah, jadi tujuan dari terapi migrain ini untuk menghilangkan gejala atau nyeri pada saat serangan ataupun mencegah serangan. Ya. Tujuan terapi jangka panjang, ya. Yang pertama mengurangi frekuensi dan keparahan serangan. Yang kedua, mengurangi patient disability selama serangan. Yang ketiga, memperbaiki kualitas hidup pasien. Yang keempat, mencegah serangan berikutnya. Yang kelima, menghindarkan penggunaan obat yang semakin bertambah. Dan yang terakhir, mengedukasi pasien untuk dapat menata laksanakan penyakitnya. Ya, jadi strategi terapinya bagaimana? Ya, jadi strategi terapinya kita menghindari atau menghilangkan pemicunya dengan memberikan terapi abortif dan terapi profilaksis. Jadi untuk terapi abortif ini dimulai pada saat terjadinya serangan. Terapi profilaksis ini diperlukan jika serangan terjadi lebih dari 2-3 kali sebulan, serangan berat dan menyebabkan gangguan fungsi, terapi simptomatik gagal atau menyebabkan efek samping yang serius. Tata laksana terapi. Nah, jadi untuk terapi profilaksis yang pertama adalah hindari pemicunya. Nah, jadi menggunakan obat profilaksis secara teratur. Ya, jadi profilaksis ini bukan analgesik ya. Ya, dia ini untuk memperbaiki pengaturan proses fisiologis yang mengontrol aliran darah dan aktivitas sistem saraf. Ada juga terapi abortif ya, dengan menggunakan obat-obat penghilang nyeri dan atau vasokonstriktor. Ya, apa saja sih obat-obat untuk terapi abortif? Nah, yang pertama menggunakan analgesik ringan seperti aspirin. Aspirin ini dia merupakan drug of choice-nya ya. Selain itu juga bisa menggunakan paracetamol. Golongan yang lainnya seperti NSAID. Dia ini menghambat sintesis prostaglandin, agregasi platelet, dan pelepasan 5-HT. Ada juga sih yang namanya naproxen, ini juga baik ya daripada ergotamin ya. Dan ada sih pilihan lainnya seperti ibuprofen dan ketorolac. Lalu selanjutnya ada golongan triptan. Golongan triptan ini agonis reseptor 5-HT ya. Dia punya mekanisme menyebabkan vasokonstriksi. Ya. Yang kedua, menghambat pelepasan takikinin untuk memblok inflamasi neurogenik, dan efikasinya dia setara dengan dihidroergotamin ya, tetapi onsetnya lebih cepat. Selain itu juga sumatriptan oral ini juga efektif ya dibanding ergotamin per oral. Ini dia tabel yang memperlihatkan perbandingan farmakokinetik golongan triptan ya, untuk migrain, serangan migrain mulai dari yang kategori sedang ke kategori yang severe ya, yang berat. Ada sumatriptan. Nah, sumatriptan ini ada banyak ya, ada per oral, yang ada yang imitrek nasal ya, ada yang imitrek injection ya, ada zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan. Ya, jadi kerja dari golongan agonis serotonin. Ya, agonis serotonin
dia untuk selama migrain, dia akan mengaktifasi yang namanya neural dan mengalami degranulasi CGRP dan blood vessel dilatation, ya. Lanjut ada obat-obat ergotamin. Nah, ini dia memblokade inflamasi neurogenik dengan menstimulasi reseptor 5-HT1 presinaptik. Ya, metoclopramid digunakan untuk mencegah mual muntah, diberikan 15-30 menit sebelum terapi anti migrain, ya. Nah, kortikosteroid ini digunakan untuk mengurangi inflamasi, dan analgesik opioid seperti bupropanol. Sedangkan ada juga obat-obat untuk terapi profilaksis seperti beta blocker, antidepresan trisiklik, metisergid, asam atau natrium valproat. Saya kira sudah tahu ya, ini golongan obatnya ya, ini sudah dibahas di Vartox. Nah, NSAID, verapamil, topiramat, nah ini juga banyak digunakan untuk migrain. Ya, selanjutnya untuk sakit kepala yang tension type headache, ya, sakit kepala ketegangan, ini biasanya sakit kepala tegang otot, ya. Jadi ini adalah jenis yang paling banyak dijumpai disebabkan karena adanya kontraksi otot, ya. Jadi dia itu rasa-rasanya nyerinya tumpul, perasaan menekan, ya, dan umumnya terjadi secara bilateral, ya, pada kedua belah sisi, ya, pada waktu yang sama. Dia ini jarang terjadi pada anak-anak, umumnya terjadi antara umur 20 sampai 40 tahun. Ya, disebut sebagai episodic tension type headache jika seorang menderita sedikitnya 10 kali sakit kepala yang lamanya berkisar 30 menit sampai 7 hari dan terjadi kurang dari 180 kali setahun. Nah, jadi banyak ya. Dan dia sakit kepalanya setidaknya ada 2 tanda-tanda di bawah ini ya, seperti ada rasa menekan atau berat, ada sakit dengan intensitas yang ringan sampai sedang, tidak bertambah berat dengan aktivitas fisik rutin, tidak mual muntah, dan mungkin sensitif terhadap cahaya atau suara. Disebut sebagai chronic tension type headache kalau seseorang ini menderita sakit kepala dengan frekuensi rata-rata 15 hari dalam sebulan, atau 180 hari dalam setahun selama 6 bulan. Ya. Nah, untuk tata laksana non-terapinya, biasanya kita melakukan latihan peregangan leher atau otot bahu ya, sedikitnya 20-30 menit, atau memperbaiki posisi tidur ya, atau pernafasan dengan diafragma atau metode relaksasi otot yang lain, dan penyesuaian lingkungan kerja maupun di rumah. Terapi farmakologinya ya dengan menggunakan analgesik atau analgesik plus adjuvan ya, dan bisa menggunakan obat-obat OTC seperti aspirin, acetaminophen, ibuprofen, naproxen ya. Untuk sakit kepala yang kronis perlu asesmen lebih teliti ya. Jadi biasanya sih pilihan obatnya antidepresan ya. Nah, yang terakhir ini sakit kepala yang berkelompok yang klaster. Biasanya dia terjadi dalam satu rangkaian ya, umumnya sekitar 30-45 menit ya. Jadi dia terjadi dilatasi pembuluh darah ya yang berlebihan di sekitar salah satu mata. Jadi gejalanya seperti wajah kemerahan dan keluar air mata, biasanya juga hidung berair ya. Dan dia ini tidak ada gejala mual atau sensitif terhadap cahaya ya. Dan biasanya ini akibat alkohol ataupun merokok. Sasarannya apa? Ya, sasaran terapinya pastilah kita mau menghilangkan dulu nyerinya ya, baik dengan terapi abortif dan mencegah serangannya dengan profilaksis.
Ya, obat-obat yang digunakan ya obat-obat NSAID, vasokonstriktor cerebral, dan ada juga obat-obat terapi abortif seperti oksigen, ergotamin, sumatriptan. Dan untuk obat-obat untuk terapi profilaksis kita menggunakan verapamil, litium, ergotamin, metisergid, kortikosteroid, dan topiramat. Ya, materi kita saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.